Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar, yang pada kesempatan pada siang hari ini panjenengan rawuh di acara saya Rosi Arde Kurniasti, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Karanganyar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga nanti acara kita berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Ini saya mendatangkan satu guru penggerak yang sudah lulus di angkatan keempat. Bu Irna, terima kasih. Mohon nanti masukannya, kritik dan saran. Dan ini kita sharing Bapak Ibu, saya mengundang di sini karena tugas saya di modul 1.4 saya melakukan aksi nyata, yaitu pengimbasan atau implementasi budaya positif yang saya pelajari di guru penggerak. Nah, ini diterapkan di SMP Muhammadiyah Darul Arkom. Ini hanya sharing yang telah saya lakukan apa, kemudian nanti dampaknya seperti apa, materi-materi ini yang sangat luar biasa bagusnya, dan itu harus Bapak Ibu ketahui bersama. Walaupun mungkin nanti setelah ini harapan saya Bapak Ibu semuanya bisa mendaftar di calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Oke Bapak Ibu, aksi nyata saya di budaya positif modul 1.4. Intisari dari pertemuan kali ini 3 Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dengan pemikiran beliau itu sangat berpikir positif, yang kemudian kita menuju merdeka belajar yang bisa dia sebut biasanya di zaman sekarang atau di era sekarang itu kita menuju ke profil pelajar Pancasila yang mereka merdeka belajar. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di sini saya mengutip 2, bahwa pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ingat Bapak Ibu, kita sebagai guru sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak kita, pelopor pendidikan di Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyampaikan, berpesan, kita sebagai guru harus selalu menuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Istilahnya bisa dikatakan merdeka dalam kehidupannya. Kemudian pendidikan menjadikan manusia yang beradab. Nah, ini pendidikan budi pekerti atau karakter, yaitu bulatnya jiwa manusia, bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan yang akan menumbuhkan energi jiwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Filosofi Ki Hajar Dewantoro niki menyampaikan bahwa kita sebagai guru menuntun mereka. Tadi satu poin penting yaitu menuntun. Yang kedua, ibaratkan sebagai contoh, ini juga dicontohkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak atau murid kita yang ada di sekolah ini ibarat benih padi. Yang artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru itu memfasilitasi. Benih padi kalau dibiarkan saja, kira-kira apa jadinya Bapak Ibu? Bisa tumbuh mungkin? Bisa, tapi tidak maksimal. Ya mohon maaf, maka dari itu kita sebagai guru, bagaimana benih padi yang ada itu kita berikan ladang yang baik, contoh
kita sebagai guru memberikan tempat di mana kita harus menyiapkan sawahnya diluku, kemudian diairi dengan seimbang, dalam arti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian kita rawat mereka dengan apa? Dipupuk. Kemudian kalau ada hama, kita mencoba untuk membasmi dan sebagainya. Nah, nanti dengan kita merawat seperti itu atau menuntun seperti itu, anak akan tumbuh, padi itu akan tumbuh menjadi yang kita harapkan, yaitu bisa menjadikan padi yang dalam arti beras yang baik, yang bisa dimakan dengan enak. Begitu juga dengan anak. Dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini luar biasa. Kita pokoknya guru itu menuntun. Intinya kita tidak boleh yang mengarahkan. Nah, itu mengarahkan itu tidak boleh. Kita menuntun sesuai dengan perkembangan anak, kodrat alam dan zamannya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kita contoh di alam. Kita di kota, SMP Muhammadiyah Darul Arkom ini terletak di kota. Makanya kita sesuaikan mereka perkembangannya di kota. Tapi kalau kita di SMP Negeri Tawangmangu, kita juga akan berbeda. Karena apa? Prakteknya pasti menanam, bagaimana menanam sawi yang baik. Tapi kalau di kota, kita ya sesuaikan aja. Mungkin dengan gadget yang seperti apa, tidak kok yang sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di Tawangmangu, yang harus mereka bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, yaitu kodrat alam dan zaman. Nah, ini zaman ini juga sama. Kita sama-sama mengetahui lah Bapak Ibu, kita semua di sini tahu zaman sekarang zaman yang luar biasa, yang harus kita benar-benar mendampingi anak, menuntun anak benar-benar untuk menuju ke kemerdekaan. Selanjutnya, nah, pelajar Pancasila. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu, karena kita sering di kantor kita dengan pengawas, kemudian kita bersama guru yang lain, kita menuju ke sini. Yaitu saya sebutkan yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya karena kita sekolah Islam, dan berakhlak mulia. Jika orang sudah beriman dan berakhlak mulia, itu sudah luar biasa. Selanjutnya, dia mampu mandiri. Yang selanjutnya, bernalar kritis, punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Kita banyak menemui dia sampai kita anak-anak yang pemikirannya sudah luar biasa. Berkebinekaan global, artinya budaya leluhur kita jangan sampai hilang. Jadi kebudayaan-kebudayaan itu dihormati. Bagaimana cara anak kita itu menghormati budaya orang lain dan seperti itu. Kemudian mereka mampu bergotong royong di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, mereka harus kreatif. Nah, ini capaian terakhir jika kita nanti menjadi guru yang sesungguhnya. Karena mereka harus merdeka, mereka harus menuju pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif, saya rangkum ada 5 Bapak Ibu, karena di sini ada teori disiplin positif, kemudian teori kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai guru nantinya, keyakinan kelas, dan restitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama, teori disiplin positif. Pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu mendisiplinkan murid? Pasti dan pernah. Pasti itu. Kemudian, bagaimana cara membuat murid disiplin? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman berbeda. Disiplin apa? Bagaimana cara membuat murid disiplin itu mungkin berbeda-beda. Kita sama guru mapel 1 dengan mapel yang lain itu berbeda-beda. Pasti ini. Nah, pertanyaannya lagi, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Pertanyaan yang nomor 3, siapa Bapak Ibu yang bisa mendisiplinkan mereka? Siapa Bu Ruli? Mohon maaf. Yang mendisiplinkan anak? Bu Guru. Ada lagi yang berpendapat? Warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja Bu Erna? Kepala sekolah, guru, rekan sejawat, siswa. Terus satu lagi mungkin teman-teman yang dia skripsi saya. Iya. Jadi yang mendisiplinkan murid itu tidak hanya bu guru. Oke, kita sebagai nanti
internnya anak itu sendiri, intrinsik, motivasi intrinsik sendiri itu yang harus kita tuju. Jadi dia itu disiplin jangan hanya gara-gara orang lain, kepala sekolah yang menegur, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah, kemudian satpam, kemudian bapak ibu guru mapel-mapel lain, kemudian temannya, itu pun semuanya bisa. Tetapi kita harapkan mendisiplinkan diri itu adalah murid itu sendiri. Selanjutnya, ada teori Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Niki miss ya Bapak Ibu, saya sampaikan miss. Contoh 1, ilusi, berarti kan ini sesuatu bentuk khayalan atau ilusi guru mengontrol murid. Ya itu mungkin bisa dikatakan iya mengontrol, tapi ini ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, nyalah ke orang lain itu dapat menguatkan karakter mereka. Itu juga sebuah ilusi Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita sebagai orang tua atau sebagai guru memaksa anak. Bisa, kita bisa Bapak Ibu, tapi kan kalau bisa jangan pernah kita lakukan kepada anak. Selanjutnya ini. Seperti yang di miss tadi ya, ini saya memang tampilkan apa adanya dari teori-teori Dr. William tadi, bahwa stimulus respon itu lawannya dengan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Contoh, stimulus atau respon yang biasa mereka katakan adalah kebutuhan kita itu sama, tetapi kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Masing-masing individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda Bapak Ibu. Yang biasa kita samakan sama kok, sama, tapi beda. Yang kedua, semua orang itu melihat yang sama, podo, alah kae podo. Tapi ingat bahwa setiap orang memiliki pemikiran gambaran sendiri-sendiri. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa orang lain, tetapi ingat, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tidak bisa. Mereka punya pandangan sendiri-sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ada orang berbuat salah, wah kowe iki salah. Padahal di teori kontrol itu, semua yang dilakukan siapapun dia yang bernyawa pasti punya tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi mohon maaf, hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, mohon maaf, tidak bisa. Kita bisa diri sendiri, dialah yang mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini di kenyataannya kita menang. Bahwa kita sebagai individu yang unik, kita bisa. Kita menang, kita mampu. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, tadi saya singgung di awal bahwa anak-anak harus merdeka. Artinya apa? Merdeka itu dia punya motivasi intrinsik untuk dia memiliki disiplin yang kuat tanpa harus kita sebagai guru itu menekan mereka. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Makanya kalau kita tidak mampu, Bapak Ibu, dibuatlah peraturan. Peraturan itu dibuat dari mana? Ya nanti dibuat bersama-sama. Tidak boleh satu pihak membuat peraturan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, menuntun anak kita sebagai guru, menuntun anak untuk mereka merdeka, tetapi mereka punya rasa disiplin yang atau sifat disiplin yang dari motivasinya sendiri, intrinsik, tanpa harus penekanan-penekanan karena ada hukuman, aturan, dan sebagainya. Selanjutnya,
Teori kebutuhan manusia. 3 alasan motivasi perilaku orang tua manusia itu ada 3 menurut Diane Goosen. 1, orang berbuat itu karena 1, menghindari tidak nyaman atau hukuman. Kita bisa lihat Bapak Ibu, contoh saja konkret. Sekolah, anak-anak sekolah itu bisa kita tanya. Sempat saya aksi nyata saya bersama anak-anak itu saya tanya. Sekolah buat apa, Lin? Gen gak dimarahi ibuku. Itu kan jelas di sini. Mereka melakukan sesuatu karena tidak dihukum. Daripada aku ning omah dihukum, aku mangkat sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama, saya pernah melakukan pada anak. Le, kamu kenapa masuk sekolah? Soalnya kalau saya masuk sekolah, Bu, saya dibeliin pulsa, dibeliin HP. Nah ini, minta penghargaan. Yang ketiga, orang melakukan itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini sadar dirinya di sini di poin nomor 3. Ada anak-anak juga yang merasa dia butuh sekolah, dia butuh pinter, dia butuh tempat di mana bisa mengembangkan kreativitasnya. Dia sadar, dia menghargai dirinya. Aku bisa, tak kembangkan lewat aku sekolah. Itu dan itu kenyataannya di Darul Arkom juga ada anak-anak yang seperti ini. Banyak. Kemudian keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu bukan peraturan yang semata-mata kita buat untuk mereka? Nah, ini alasannya beberapa, 7. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan itu dibuat dari siapa? Bersama, betul Bu Wening. Bersama. Jadi bukan kok semata-mata keyakinan kelas itu saya sebagai guru masuk hanya ngasih peraturan. Mas, Mbak, habis ini pelajaran saya. Kamu harus mengikuti aturan ini. Kamu tidak boleh keluar ke kamar mandi. Kamu nggak boleh bawa HP. Kamu nggak boleh gini-gini. Enggak. Keyakinan kelas ini, saya datang ke kelas, saya meminta anak-anak sebelum kita pembelajaran pada siang hari ini, yuk kita bahas dulu keyakinan yang menjadi peraturan nanti di kelas ini. Contoh, siapa yang mau usul? Bu, kalau kamar mandi izin, 1, kita tulis sepakat semuanya? Sepakat. Nah, itu yang menjadi keyakinan kelas. Ada yang mengusulkan, kemudian semua tahu dan semuanya setuju. Itulah keyakinan kelas. Kalau peraturan kan hanya atau hukuman kan hanya kita yang membawa itu, tidak memikirkan mereka dalam arti mereka tidak urun rembuk untuk hal itu. Saya persingkat ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya sudah jelaskan keyakinan kelas dan peraturan. Kemudian dengan keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak. Karena apa? Tadi usul. Tadi mengiyani, beda dengan datang dibawain aturan. Dengan orang yang tadi, oh iya mau usul ya, neng kamar mandi harus izin. Berarti saya kamar mandi harus izin. Oh iya, tadi aku sepakat kok. Kalau pas pelajaran nggak boleh gojek. Kalau pelajaran nggak boleh tidak hormat sama Bapak Ibu guru. Dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Mereka akan semangat karena dibuat mereka sendiri, bukan kita dari guru yang membuat. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas tadi sudah saya sebutkan. Oke, contoh, setiap anggota kelas belajar, senang, menghargai satu sama lain, kemudian saling merasa aman, tidak boleh saling marah, kemudian senantiasa membantu, komitmen dengan tugasnya, kemudian ada yang selalu berpikir positif, menjadi diri yang terbaik. Ini bahasanya mereka. Ini hanya sebatas sampel saja. Ini bahasanya mereka. Bu, saya pengen nanti pokoknya tidak boleh marah di antara kita. Oh boleh, asal kita sepakat, itu menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, kon mengupakan bahwa penghargaan itu dapat membuat, nah ini, menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum. Nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Penghargaan
Yang tadi orang melakukan sesuatu itu karena penghargaan, itu tidak baik, mohon maaf. Di teori kita yang sangat luar biasa kita dapatkan di guru penggerak itu, penghargaan itu sama sekali tidak baik. Ini akibatnya, mereka seperti ini. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh. Dari sini yang tengah mungkin kekecilan, ya mohon maaf. Kebutuhan bertahan hidup. Mereka butuh hidup, bertahan. Mereka dan itu pasti itu kebutuhan dasar. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Mereka butuh rasa cinta, kasih sayang dari gurunya, dari orang tuanya, dari sesama teman. Kemudian penguasaan. Dalam arti penguasaan itu dia menguasai diri sendiri. Kalau bisa dia jadi ketua kelas, dia bisa menguasai kelasnya. Kalau dia jadi ketua IPN, dia bisa menguasai satu sekolah karena bisa mengontrol, dalam arti bisa ikut mati urun rembuk. Kemudian dia bebas, kebutuhan bebas. Dia perlu bebas Bapak Ibu. Anak-anak itu tidak boleh dikekang, dia harus bebas. Dan yang terakhir senang. Nah, dia itu harus, mereka itu senang, kebutuhan manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Ini, posisi kontrol guru. Ada 4. Pembuat orang merasa bersalah. Nah, kita jika ada anak yang melakukan pelanggaran, satu ini. Nah, kita salahke, ini, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, teman. Kita bisa jadi guru, bisa jadi teman. Kita sebagai guru bisa menjadi teman untuk mereka. Kenapa? Dan sebagainya. Kemudian pemantau. Kita sebagai guru menjadi pemantau dan terakhir adalah sebagai manajer. Nanti kita jelaskan Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka siap kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi jika mereka melakukan kesalahan Bapak Ibu, paling tepat kita melakukan restitusi. Di mana murid sadar akan dirinya sendiri bahwa dia salah, kemudian mereka memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir untuk ke depan mau jadi seperti apa. Contoh, ini segitiga restitusi. Nah, ini kan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari kita sebagai guru pertama kali adalah menstabilkan emosi atau menstabilkan identitas. Jadi nek wong murid salah lo langsung dilokke kamu salah. Kita setidaknya menstabilkan dulu. Dia wes salah, kita stabilkan. Oh ya, orang itu kan punya salah dan khilaf. Mereka punya kok, kamu berhak untuk salah juga. Kemudian kamu bukan orang satu-satunya yang berbuat salah. Itu menstabilkan. Jadi kita di sini ya intinya itu nggak boleh marah Bapak Ibu. Di sini, di teori ini yang luar biasa ini, kita itu menangani masalah dimanapun, di kelas, di luar kelas. Apalagi saya sebagai guru BK, yang mohon maaf luar biasa sekali saya mendapatkan materi ini. Dulunya saya itu memang guru BK yang mungkin sangat galak, tetapi dengan mempelajari teori ini ternyata ya agak sedikit kita rem. Kita rubah, perubahan lah. Dan situ sudah saya rasakan. Dan tidak terlalu marah banget. Ya, dulu marah, sekarang agak berbeda. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu punya tentu mengapa alasannya. Ngopo tole kowe salah. Ngopo tole kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kan bisa kamu dan sebagainya lah. Ngomong yang enak dengan anak tanpa harus emosi. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, kita kembalikan ke tadi saja. Keyakinanmu gimana? Oh iya Bu, saya nggak boleh terlambat di jam pelajarannya Bu Guru ya? Iya. Terus apa? Ya Bu, saya melakukan konsekuensi saya. Nah, dia melakukan dengan ikhlas lah, karena dia merasa punya tadi keyakinan kelas yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanya pelan-pelan pada mereka. Ini tadi Bapak Ibu ya sudah saya jelaskan tadi tahapan segitiga restitusi, menstabilkan yang pertama, kemudian validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ini saya buat memang apa adanya. Di sini di dalam teori saya tampilkan apa adanya Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa apa, saya tambahi dan saya kurangi di materi ini. Kali ini saya tampilkan apa adanya. Di situ ada
motivasi itu kan ada dua Bapak Ibu. Eksternal itu dari orang lain dan intrinsik itu dari kita sendiri. Di situ ada identitas gagal dan berhasil. Nek kita pengen tahu yang mana yang sukses dan mana yang gagal, ini perilaku negatif, kontrol positif, dan kontrol diri. Itu ada yang 5 saya sebutkan tadi. Kita membuat atau penghukum, nah tadi kan saya sebutkan membuat orang merasa bersalah, tetapi kita sebagai guru biasanya menjadi penghukum. Sidik-sidik langsung hukum, sidik-sidik langsung hukum. Ini nanti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu silakan pulang. Kamu silakan push up, kamu sekali. Nah, ini kita menghukum. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah yang saya sampaikan tadi, wes salah malah disalah-salah kayak ini. Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, itu ya mungkin pernah saya lakukan, saya alami juga Bapak Ibu. Mungkin kita juga pernah. Monggo dengan materi-materi ini kita bisa merubah perlahan sedikit demi sedikit untuk kita masih mengontrol emosi kita. Karena apa? Dengan menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu identitas gagal mereka. Di sini akan di benaknya itu dia akan negatif. Kemudian perilaku kontrol positif itu kita menjadi teman. Kita sebagai guru menjadi teman. Ini bahasanya mungkin bisa kita lihat. Lakukan loh untuk Bapak Ibu. Ayo Ndo, ayo Mas, dan sebagainya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu. Itu sebagai teman. Akhirnya kan dia mau cerita. Dia mau berbagi. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, ini. Mas, apa peraturannya? Kemudian, Mas, konsekuensinya apa? Hanya kita tanya mereka sudah, oh iya Bu. Dengan santainya dia menjawab, oh iya Bu. Tanpa harus dia juga takut, kemudian emosi, dan sebagainya. Nah ini teman dan pemantau kita sebagai guru itu kontrol positif. Sudah termasuk di positif. Tetapi yang terakhir yang kita harapkan kita sebagai guru di sini. Kontrol diri. Atau kita menjadi seorang manajer. Artinya apa? Ini, kita cukup cerdas saja mempertanyain mereka, membuat pertanyaan yang mereka bisa menyadarkan bahwa mereka itu salah. Oh, saya salah. Dengan pertanyaan yang mungkin ini ada contoh, apa yang kita yakini, Mas? Kemudian, apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu gimana memperbaikinya? Pertanyaan saja. Dengan pertanyaan dia akan berpikir. Nah, disitulah dia akan mengontrol diri. Kemudian sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, mereka akan sadar dengan dirinya, kemudian akan membuat dirinya menjadi positif, itu karena motivasi intrinsik, bukan karena eksternal. Dadak kita marahi dulu dan sebagainya. Tidak. Ini sama Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian, nah ini, identitas gagal dan berhasil itu ada 3. Tadi yang saya sebutkan, hukuman atau kita kedisiplin. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi yang saya bahas tadi. Restitusi yang saya bahas tadi, kita sebagai guru, bisalah kita harus menguasai restitusi. Tetapi di sini kita sesuai dengan kebiasaan kita di sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di sini kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi, merupakan pilihan karena dia yang ngomong. Nah, gitu. Kemudian korban. Nah, di sini hukuman itu anak itu korban. Tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, kalau hukuman, perilaku pasif dan agresif meningkat. Jadi anak nek dihukum tambah agresif. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kalau konsekuensi itu hanya pendek.
Tapi kalau restitusi, nah ini masalah akan terpecahkan dengan anaknya sendiri. Jadi kita bisa melihat ya nanti hukuman, sanksi, restitusi. Contoh lagi, murid anak membenci peraturan. Nah ini dihukum berkui anyel karo peraturan. Setiap anak salah dihukum wanyel. Tapi kalau sanksi konsekuensi, anak menghormati peraturan. Konsekuensi karena tadi konsekuensi. Anak menghormati. Tetapi kalau kita memberlakukan mereka dengan restitusi, nih, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Menghargai dirinya dan menghormati orang lain. Nah, ini coba ini juga negatif, netral, dan positif. Tadi ya, hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah ini, kalau yang hukuman tadi, dia mendorong menyalahkan diri. Anak-anak jadi merasa bersalah. Karena dia, ya Allah kok yang ini, dan sebagainya. Kemudian mendorong patuh. Kalau konsekuensi itu kepatuh. Tetapi kalau restitusi, itu mereka mendorong disiplin positif yang disampaikan oleh teori Ki Hajar Dewantara tadi. Ini guys, sekilas nanti mungkin materi akan saya share. Ini karena sudah waktunya sudah mendekati habis. Nanti biar kita saling sharing aja. Nah ini di sini saya sharing pengalaman penerapan budaya positif. Saya sudah contoh sharing ya, Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu bisa sharing, bisa bertanya atau bisa memberikan kritik dan saran, boleh. Di waktu kesempatan pada siang hari ini kita sharing saja pengalaman penerapan budaya positif. Budaya positif, contoh tiap pagi anak-anak itu kan saling dengan kita sebagai Bapak Ibu guru di depan, kemudian mereka harus berjabat tangan dengan perempuan, kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, mengucapkan salam. Itu budaya positif Bapak Ibu. Kemudian tadi keyakinan kelas tadi, saya sudah menerapkan di anak-anak dan mereka justru senang, semangat. Bu, habis ini gini ya Bu, berarti nanti wah seru. Ternyata seru, tapi ya memang butuh waktu, butuh proses untuk menuju itu. Jadi mungkin dari materi-materi yang saya sampaikan sedikit pengimbasan untuk Bapak Ibu, bisa panjenengan mungkin sedikit resapi, monggo kita sama-sama belajar untuk menjadikan anak-anak didik kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian mereka mampu untuk menuju kebahagiaannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Mungkin dari sini nanti tidak ngantuk ya, saya ceramah terus. Nah, mungkin ada yang bertanya? Nggih, siap Pak Puji, monggo. Boleh sih mau bertanya. Ya, Pak Puji. Saya itu belum paham betul tentang apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba beri saya contoh konkret antara perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke. Terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama Puji, Pak Puji ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Pak Puji menanyakan contoh konkret yang saya lakukan. Mungkin saya tadi tidak mencontohkan secara langsung. Ini alhamdulillah Pak Puji menanyakan terkait tadi. Nah ini Ge, nah ini mohon maaf. Bu, contoh konkret yang mungkin juga Bu Rosi sudah lakukan. Bu Rosi kan guru penggerak, mungkin harus melakukan hal itu. Gimana perbedaannya? Contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, kita kan sudah membuat keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Kita contoh di Mapel BK. Saya masuk di Mapel BK, kemudian ada anak yang terlambat. Padahal kalau menghukum itu mudah saja. Di peraturan kelas, keyakinan kelas tadi tidak ada menghukum dan sebagainya. Tetapi ternyata kan di keyakinan kelas ada bahasa tidak boleh terlambat masuk kelas. Contoh itu. Lah hukuman, Mas kamu terlambat, silakan push up. Itu contoh hukuman. Yang tanpa mereka setuju loh. Tadi peraturan keyakinan kelasnya enggak gitu Bu, tapi saya menghukum. Kamu terlambat, tak hukum, push up. Atau lari sana, keliling.
lapangan 5 kali. Itu saya menghukum Pak Puji. Tapi kalau yang konsekuensi tadi, kesepakatan di kelas tadi, jika terlambat 5 menit di luar kelas, itu sudah harus kita terapkan saat tadi keyakinan. Bu, saya usul, gimana kalau kita terlambat, kita di luar 5 menit. Ya sudah, restitusi konsekuensinya tinggal kita lakukan, jalankan. Ada anak yang karena mungkin ada sesuatu, dia terlambat. Bu, maaf terlambat. Oh gitu, keyakinannya gimana? Oh iya Bu, bertahan dulu 5 menit di luar. Ya udah, berarti gimana Mas? Ya udah Bu, saya 5 menit di luar dulu Bu. Dia dengan sadarnya melakukan konsekuensi. Tapi kalau yang restitusi, nah kita tanya pelan-pelan. Datang terlambat, kan kita tahu alasannya kenapa dia melakukan keterlambatan. Mungkin karena mohon maaf BAB terlalu lama, atau sebenarnya niatnya juga hanya ke kamar mandi, ternyata terasa BAB dan sebagainya. Dia lama. Jadi kita kan nggak hanya sebatas pokoknya kue terlambat, pokoknya kue tak hukum, konsekuensi. Nah kita tanya dulu di restitusi. Kita juga lihat anaknya juga jarang terlambat kok. Kenapa Mas? Terlambat Bu, maaf. Kita dengarkan alasannya. Oh, terlambatnya di kamar mandi Bu, tadi saya terlalu lama dan sebagainya. Nah, di situ kita memahami. Oh, lain kali gimana Mas? Ya Bu, lain kali jika saya mau ke kamar mandi saya izin dulu sebelum saya daripada saya terlambat. Gitu Pak Puji? Mungkin sudah jelas? Terima kasih Pak Puji. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, monggo Bu Laila. Ibu tadi kan menyampaikan bahwasanya ibu sudah menerapkan sertifikat restitusi di SMP kita. Iya. Mungkin ibu bisa berbagi pengalaman terkait sertifikat restitusi dengan anak dan bagaimana respon atau hasil dari anak tersebut. Ya, terima kasih Bu Laila, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini mungkin karena saya sudah mengalami pendidikan guru penggerak di modul 1 ini, saya memberikan gambaran materi yang saya terapkan. Bu Laila tanya, Bu Rosi sudah belum menerapkan restitusi tadi? Alhamdulillah sudah Bu Laila. Sebenarnya saya guru BK, guru bimbingan konseling itu dulu di strata 1 atau saya kuliahnya itu juga ada materi ini, tetapi bukan restitusi namanya. Itu sama, plek seperti restitusi tetapi bahasanya aja yang berbeda. Lah di sini di guru penggerak ini saya mendapatkan hal yang sama. Tetapi memang jujur Bu Laila, saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Darul Arkom memang ini saya mengalami perubahan karena dulu mohon maaf panjenengan juga pirsa, saya mungkin ya agak sedikit sering marah, kemudian langsung menghukum, kemudian langsung tidak karena emosi tidak mendengarkan alasan-alasan anak untuk berbuat salah itu. Lah mungkin di situ. Nah ini pertanyaannya Bu Laila, Bu Rosi pernah belum? Insya Allah sudah Bu. Contohnya seperti apa? Tadi gitu nggih Bu ya. Contoh anak juga komentar seperti apa? Kemarin ada yang anak misuh-misuh Bu. Saya mendengar. Terus kemudian temannya lapor. Akhirnya saya tanya. Mbak bener. Saya tanya. Misuh-misuh di kelas ya. Tadi Bu Rosi mendengar kok seperti itu. Ya Bu maaf saya misuh-misuh di kelas. Kemudian lah gimana kok bisa melakukan seperti itu? Lah saya kaget kok Bu, saya langsung keceplosan. Nah keceplosan ngomong kotor, ngomong jelek di kelas. Kemudian saya coba untuk menggali di rumah, ternyata memang kebiasaan dia mendengar kata-kata kotor. Lah saya tanya juga mereka, gimana kalau memang seperti itu kamu harus seperti apa? Dia malah berimajinasi gini, Bu, dan berpikir yang bagus menurut saya, bukan imajinasi ya, malah justru berpikir positif. Saya sering istighfar aja deh Bu, astagfirullah, ya Allah dan sebagainya, Allah Akbar. Lah biar apa? Saya tanya gitu, biar apa Nduk, biar apa? Ini kejadian di kelas 8. Kemudian dia bilang, ya nanti biar saya kagetnya bukan misuh Bu, tetapi astagfirullah, ya Allah, nah Allah Akbar dan sebagainya. Itu sudah pernah saya lakukan dan komentar anak juga sudah saya shoot juga di laporan guru penggerak, itu anaknya lebih enak, lebih terbuka. Karena apa? Tidak takut. Kalau melakukan kesalahan kan, kalau gurunya galak suram mesti takut. Dia enggak, merasa seperti teman, kemudian dia berani curhat. Gitu. Jadi sudah saya lakukan
Dan insya Allah komentar anak itu sangat positif karena saya benar-benar tanya juga. Nah sekarang kita bisa melihat, oh ternyata anak itu senang digitukan. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kembali lagi kita Bapak Ibu, di situ kita harus menuntun mereka. Memang tumbuh kembangnya anak berbeda-beda, kita nggak bisa menyamakan mereka. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, nggih, Pak Nur, monggo. Jadi ketika memperhatikan penjelasan saya sempat tertarik HP itu bukan dalam artian saya tidak memperhatikan, tapi saya menulis beberapa masukan ya, mungkin bisa jadi sharing dan bisa jadi bahan diskusi. Yang pertama, untuk kegiatan semacam ini menurut saya pribadi baik, sangat baik bahkan. Cuma masukannya adalah mungkin kegiatan seperti ini perlu lebih diintensifkan dalam artian lebih sering dilakukan, karena tabiat atau sifatnya orang itu kan sering lupa. Kita mungkin pada momen sore hari ini mengikuti materi ini, kemudian mendengarkan penjelasan, membaca teori-teori, kemudian kita sebagai guru kemudian kita merasa oh iya cocok, klik. Tapi ketika nanti sudah keluar dari kelas, kemudian kita kembali dengan aktivitas kita lagi, akhirnya kita lupa. Apa yang sudah menjadi motivasi kita tadi ketika mendengar materi itu, akhirnya lupa. Nah mungkin supaya tidak lupa, mengantisipasi itu, supaya benar-benar tertanam dalam hati kita, mungkin hal-hal semacam ini perlu diintensifkan di sekolah kita terutama. Jadi mungkin dari teman-teman yang di program bergerak sering mengadakan sharing-sharing semacam ini kepada teman-teman yang ada di sekolah kita, utamanya yang belum terjaring dalam program bergerak. Jadi akan bermanfaat. Kalau hanya sekali, mungkin pas di detik itu atau menit itu akan terasa, oh iya ya, sadar termotivasi. Tapi setelah keluar akhirnya lupa lagi. Besok tidak menerapkan apa yang tadi disadari. Seperti itu. Itu masukan yang pertama. Masukan yang kedua, terkait keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas. Pada prakteknya yang selama ini terjadi kan kontrak belajar. Di dalam kelas kontrak belajar seperti yang disampaikan guru tadi, guru membuat, sudah merancang, tinggal tampilkan di slide. Kontrak belajar kita tahun ini adalah ini. 1, tidak boleh ini. 2, tidak boleh ini, dan sebagainya. Itu kontrak belajar. Satu pihak dari guru, murid tinggal mengiyakan. Tadi ada namanya keyakinan kelas, di mana itu bukan dari guru tapi dari siswa. Tetapi perlu juga kita ingat bahwa di teori sebelumnya tadi, siswa atau orang kebanyakan orang termasuk siswa itu kan pengennya nyaman, mengejar kenyamanan. Nah, jangan-jangan ketika nanti ditawarkan kepada siswa yang ditampilkan sebagai keyakinan kelas, sesuatu yang nyaman semua, karena mereka mencari kenyamanan. Contoh misalnya di dalam kelas membuat saya harus boleh makan, boleh ngobrol, boleh apa, dan itu mungkin sesuatu yang mengganggu kelas sebenarnya. Tapi kan mereka mencari yang nyaman. Aku senang ini kok, daripada tidak boleh makan di kelas. Mereka akan pilih memunculkan opsi boleh makan di kelas tapi ya misalnya seperti itu. Nah itu menurut saya perlu adanya kontrol juga dari guru. Jadi tidak semua keyakinan kelas yang dimunculkan siswa itu diiyani atau di-ACC oleh guru, tetapi guru pun perlu kemudian mendampingi mereka. Kira-kira bagaimana kalau seperti ini? Contoh misalnya mereka memunculkan opsi ya tadi misalnya boleh makan di dalam kelas. Nah makan dalam arti ini kan makannya luas, bisa makan besar, makan kecil, dan itu mungkin akan mengganggu kegiatan belajar di kelas. Nah mungkin guru bisa mendampingi. Nah ini makannya seperti apa? Diperjelas dulu. Kalau makan besar, bagaimana menurut teman-teman yang lain? Apakah kira-kira makan besar itu tidak mengganggu jalannya pembelajaran? Seperti itu. Oh iya, akhirnya mereka akan berpikir. Kemudian, oh apa mungkin guru menawarkan pada mereka? Apa mungkin yang dimaksud dengan makanan kecil semacam permen seperti itu? Kalau itu bagaimana? Dan akhirnya ada umpan balik seperti itu. Jadi tidak semua
keyakinan keras yang dimunculkan dari siswa itu di ACC. Karena kebanyakan murid itu carinya Nyari enaknya. mungkin seperti itu masukan dari saya, Bu Rosi. Nggih. Bisa jadikan bahan diskusi di pertemuan selanjutnya. Nggih. Terima kasih Pak Nur, sangat luar biasa, menginspirasi. Yang pertama tadi terkait intensif lagi. Nah, ini mungkin harapan saya juga Pak Nur, siapa yang mungkin dari sekian guru yang saya undang ini kan belum ikut program guru penggerak, mungkin habis ini lebih semangat lagi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu untuk kita bisa berkembang lebih baik. Yang kedua, terkait tadi keyakinan kelas yang mungkin hanya jangan juga dari pihak anak, tetapi kita mengontrol sebagai guru juga mendampingi, malah justru lebih baiknya seperti apa, mendampingi dan sebagainya. Terima kasih masukannya Pak Nur, luar biasa. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian karena waktu juga sudah berakhir. Nanti saya minta mungkin 3 orang dari Bapak Ibu untuk respon terhadap kegiatan pada siang hari ini. Nanti bisa kami ambil shootnya untuk kami jadikan laporan kepada di modul kami di modul 1.4. Nyatan Bapak Ibu ya, terima kasih siang hari ini. Mohon maaf terlalu saya yang seolah-olah ceramah, tetapi memang ini karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf karena saya harus menjelaskan sedikit. Kemudian kita sharing tadi sudah masukan, terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan jika saya mendapatkan ilmu yang lebih dalam arti di program guru penggerak ini saya bisa terapkan atau bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf dari ucapan saya atau perbuatan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya untuk Bu Rosi yang sudah memaparkan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif di SMP Muhammadiyah Darul Arkom. Sebetulnya banyak sekali segala sesuatu yang tentang pendidikan di guru penggerak ini. Saya sebagai guru penggerak angkatan 4 juga senang atas apresiasi dari Bu Rosi yang sudah memaparkan tentang budaya positif di SMP Muhammadiyah Darul Arkom, sehingga bisa semoga Bapak Ibu guru bisa menginspirasikan lagi untuk kegiatan dalam aksi nyata 1.4 ini. Sukses untuk Bu Rosi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hilmi Hasanah SPD, guru matematika di Pondok Pesantren SMP Muhammadiyah Darul Arkom. Pada hari ini mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan Bu Rosi karena itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk yang di pondok. Jadi saya lebih mengerti tentang apa itu konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Semoga kegiatan ini dapat dijalankan oleh guru-guru dan yang pengajar yang lainnya, terutama yang di pondok. Semangat terus Bu Rosi, semoga menjadi guru penggerak yang bermanfaat bagi guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wijayanto, guru bahasa Indonesia di SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Ibu Rosi Arde Kurniasti sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah melakukan implementasi aksi nyata implementasi budaya positif di SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, apa yang dilakukan teman-teman guru penggerak termasuk Bu Rosi Arde Kurniasti. Semoga kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan lagi, diintensifkan sehingga membawa manfaat untuk semua guru yang ada di SMP Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar. Terima kasih, semangat Bu Rosi dan teman-teman yang
mengikuti program Guru Penggerak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.